Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu sebagai berikut. Yaitu teori pembelajaran. Perlu kita ketahui dulu apa itu pembelajaran. Jadi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang membantu peserta didik untuk berinteraksi dalam belajar dengan lingkungan belajarnya. Kemudian teori. Teori merupakan seperangkat asas yang di dalamnya memuat konsep, ide, prosedur, dan ide yang dapat dipelajari dan dapat diuji kebenarannya. Jadi, teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian cara belajar yang dilakukan oleh guru dan siswa dan perancangan metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas maupun di dalam kelas. Adapun macam-macam materi belajar, di sini saya hanya mengambil 4 teori. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini merupakan teori yang mempelajari tentang sikap dan pribadi individu, di mana sikap dan kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya atau lingkungan sekitarnya, di mana dia merasa tumbuh dan berkembang. Di dalam teori ini, bahwa hasil belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif ini menekankan pada proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran itu sendiri. Dalam materi teori kognitif ini, materinya tidak terputus-putus, melainkan terus berkesinambungan. Karena belajar merupakan usaha untuk memahami dan memaknai sesuatu. Usaha tersebut dilakukan secara aktif oleh siswa dengan cara menggali informasi ilmu pengetahuan dengan sebanyak-banyaknya, melestarikan alam dan sekitarnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teori humanistik. Teori humanistik ini adalah teori yang menekankan pada ide atau gagasan terhadap proses pembelajaran. Teori ini biasa dikenal dengan memanusiakan manusia. Artinya bagaimana manusia itu mengetahui potensi dalam dirinya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian teori konstruktif. Pada teori konstruktif ini menekankan pada proses pembelajaran, bahwa belajar merupakan proses pembentukan ilmu pengetahuan di dalam diri peserta didik sebagai hasil belajar itu. Topik yang kedua yaitu konsep dasar pembelajaran. Dalam memaknai konsep pembelajaran, maka akan berkaitan dengan teori. Sedangkan teori akan berhubungan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka landasan konsep pembelajaran itu akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Di dalam pembelajaran ada yang namanya proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini adalah upaya guru untuk membelajarkan siswa yang belajar. Setelah mengalami proses pembelajaran, maka akan ada namanya hasil belajar. Hasil belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang dilihat dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotor. Dalam proses pembelajaran harus ada yang dijadikan sebagai motivasi atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu.
Oke, yang berikutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari tema dengan cakupan teoritis tertentu. Menurut Versipal dan Ellington tahun 1984, pendekatan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua berdasarkan prosesnya. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Semua sistem pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir dikendalikan oleh guru, di mana guru mengkomunikasikan ilmu pengetahuannya kepada siswa melalui metode ceramah tatap muka secara langsung berdasarkan tuntunan silabus. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi pada peserta didik, di mana pada pendekatan ini atau model pembelajaran ini menitik beratkan lebih banyak keaktifan siswa ketimbang guru. Di dalam model ini, guru hanya sebagai fasilitator, pembina. Pendekatan berdasarkan materi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kontekstual dan pendekatan tematik. Pendekatan kontekstual merupakan suatu model pengetahuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana pembelajaran itu dikaitkan dengan masalah dunia nyata di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih bermakna. Kemudian pendekatan tematik. Pada pendekatan tematik ini merupakan suatu pembelajaran di mana materi yang dipelajari akan disajikan berdasarkan topik-topik dan tema yang dianggap relevan. Yang berikutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun agar tujuan rencana yang telah disusun tadi tercapai dengan optimal. Yang berikutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi metode dan rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu exposition discovery learning dan strategi group individual learning. Yang berikutnya itu model-model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk proses pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model discovery learning, yaitu suatu model pembelajaran yang mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan lama diingat. Dalam model discovery learning ini lebih menekankan pada pengalaman secara langsung dan menekankan pada pemahaman struktur dan ide-ide terhadap suatu disiplin ilmu yang dipelajari oleh siswa, dengan cara siswa terlibat langsung dalam kegiatan proses pembelajaran. Pada model discovery learning ini mengubah proses belajar pasif menjadi aktif dan mengubah proses belajar dari teacher oriented menjadi student oriented. Oke, yang berikutnya itu problem based learning. Pada model ini peserta didik dihadapkan dengan masalah dunia nyata
Dalam model problem based learning ini, peserta didik diharapkan memiliki kecakapan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kritis, memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dan interpersonal, serta memiliki kecakapan dalam mencari dan mengolah informasi. Berikutnya yaitu project based learning, yaitu suatu model yang melibatkan peserta didik dalam masalah dunia nyata secara kompleks. Kemudian peserta didik menggunakan pengetahuannya dan keterampilannya dalam memecahkan masalah tersebut. Di dalam problem based learning ini, segala aktivitas siswa mengarah pada tujuan akhir untuk menghasilkan suatu produk. Oke, yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip motivasi dan perhatian. Yang kedua, prinsip keaktifan. Yang ketiga, prinsip pengalaman atau keterlibatan secara langsung. Yang keempat, prinsip pengulangan. Yang kelima, prinsip tantangan. Yang keenam, prinsip balikan atau penguatan. Dan yang ketujuh yaitu prinsip perbedaan individual. Oke, demikianlah materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.